A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahhar, al-azizil ghaffar, khaliqul jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab kita masih diberi kesempatan, kenikmatan, taufik dan hidayahnya. Dan sholawat serta salam kita peruntukkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendengar yang budiman, tidak lama lagi kita akan sampai kepada suatu momen yang sangat-sangat berbahagia, sangat-sangat langka dan sangat-sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Idul Fitri. Tapi Idul Fitri itu selalu memakai momen atau selalu memakai istilah ya, ketika kita mendengar Idul Fitri misalnya, selalu berkaitan dengan minal aizin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Artinya bahwa ketika maaf ya, terlepas dari kita, baik itu meminta maaf ataupun memaafkan orang lain, maka sama saja Idul Fitri kita sia-sia. Mungkin kita bisa merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 43 mengatakan, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Artinya bahwa ternyata sabar atau memaafkan. Nah, jadi ini ada dua, sabara wa ghafara di situ ya. Berarti bersabar atau memaafkan itu butuh kesabaran. Bahkan untuk meminta maaf pun butuh kesabaran, butuh kelapangan, lapang dada ya, begitu. Begitu juga ketika memaafkan, ini yang paling penting, harus mempunyai jiwa yang sabar. Pendengar yang budiman, jadi sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, kalau kita pikir-pikir, sabar itu merupakan suatu sifat atau suatu karakter yang melanggar keadilan, ya, melanggar keadilan. Kenapa? Karena kalau dalam tataran keadilan, kalau kamu sakiti saya, aku sakiti kamu. Kalau kamu pukul saya, ya aku mukul kamu. Tapi maaf itu tidak seperti itu. Ya. Artinya bahwa memaafkan adalah sesuatu perbuatan yang melanggar keadilan mungkin secara sepintas, tetapi kata maaf merupakan suatu perbuatan yang sangat luhur. Jadi tentu kita harus memahami betul-betul apa itu maaf, karena maaf yang selalu diidentikan dengan minal aizin wal faizin itu ya, berarti ada mohon maaf lahir dan batin.
Artinya bahwa maaf itu membutuhkan suatu proses, ya, membutuhkan suatu proses yang disengaja. Kalau misalnya kita, ya udah saya maafkan kamu, berarti secara sepintas itu berarti itu bukan maaf, tapi itu adalah sebuah ekspresi yang bisa dibilang itu ekspresi kejengkelan. Udah saya maafin kamu, gak apa-apa. Artinya bahwa maaf itu membutuhkan proses yang secara disengaja. Ya, kalau mungkin dalam bahasa akademisi itu ada 3 proses, ya. Proses secara intelektual, emosional, dan perilaku. Artinya bahwa proses di sini kita harus melampangkan diri dulu, bahwa saya harus maafkan dia apapun alasannya. Kenapa? Karena maaf itu adalah suatu perbuatan yang luhur, sesuatu yang perbuatan yang diridhoi. Bukan karena saya memaafkan kamu dengan syarat seperti ini. Kalau mungkin dalam filsafatnya Derrida ketika membahas maaf itu, ketika kita memaafkan orang karena dengan syarat tertentu, maka itu bukan maaf, tapi itu adalah sebuah bisnis, ya, bisnis. Itu maaf yang memiliki transaksi. Iya. Ya, kata Derrida, ya, maaf yang bersyarat ya bukanlah sebenar-benarnya maaf. Karena itu merupakan transaksi atau timbal balik ekonomis. Berarti ada tawar-menawar di situ. Sementara kan kalau kita telusuri, ya kata maaf itu yang nggak membutuhkan itu. Artinya saya maafkan kamu karena memang saya adalah manusia, kamu adalah manusia. Kita menyadari yang namanya manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Jadi kita memaafkan butuh proses, kemudian butuh waktu, ya, dan membutuhkan upaya. Ya, tadi itu kalau saya ulang, kalau dalam bahasa akademis itu ya, ada secara intelektual, yaitu ya mengetahui prosesnya. Ada secara emosional, ya perasaan kita harus kelola dengan baik. Ya. Kemudian tindakan harus, ya tindakan harus dimaafkan. Jadi mulai saat ini bukan hanya sekedar mengagung-agungkan atau hanya di mulut saja mengatakan minal aizin wal faizin, tetapi perlu kita kaji lebih jauh bahwa maaf itu tidak hanya sekedar di mulut, tetapi melalui juga perbuatan, ya. Jadi marilah kita rubah paradigma kita. Jadi paradigma itu mungkin bisa dikatakan cara pandang atau penentu perilaku kita ke depan. Karena cara pandang itu atau paradigma tersebut tidak hanya mempengaruhi cara berpikir kita tentang suatu realitas, tetapi paradigma juga itu mengatur cara mendekati realitas atau bertindak secara realitas. Nah, itu. Pendengar yang budiman, mudah-mudahan kultum kita pada kali ini bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.